Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Imadin Mardika dari mahasiswa oceanografi. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait adveksi dan difusi 1 dan 2 dimensi. Sebenarnya apa sih itu PEMOS atau pemodelan oceanografi? PEMOS sendiri itu dapat digunakan dalam persoalan-persoalan lingkungan. Kalau dalam oceanografi sendiri itu yang terjadi pada perairan, di mana pemodelan tersebut dapat disimulasikannya itu dengan diturunkannya daripada fenomena itu tersendiri. Contoh daripada PEMOS sendiri itu adalah proses penyebaran polutan, di mana dalam kasus ini, yaitu dalam satu dimensi adveksi, itu kecepatan rata-rata suatu aliran tentunya dipengaruhi oleh penampang saluran berbeda. Pada model adveksi ini itu dapat berupa atau bersifat kontinu hingga mencapai besaran konsentrasi yang diinginkan. Untuk pengertian difusi sendiri itu adalah persamaan diferensial parsial yang merupakan representasi perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi hingga ke konsentrasi rendah. Namun kalau dalam artian hal fisiknya itu terdapat kesamaan daripada adveksi satu dimensi itu sendiri. Yang pertama ada dari adveksi satu dimensi, di mana dalam adveksi satu dimensi terdapat 4 komponen utama, yaitu C, konsentrasi, T waktu, Hx ketinggian muka air, X jarak atau ruang atau arah daripada sumbu horizontal. Selanjutnya ada persamaan difusi satu dimensi, di mana terdapat 4 komponen juga daripada difusi satu dimensi, yaitu ada F sebagai konsentrasi, AD sebagai koefisien difusi, T waktu, X adalah jarak atau ruang atau pada arah sumbu horizontal. Dimana untuk persamaan beda hingga metode ini adalah pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Bila indeks N untuk waktu, indeks I untuk ruang, dan AD dianggap konstan terhadap ruang dan waktu, maka akan mendapatkan persamaan baru yang kriteria stabilitas untuk menyelesaikan persamaan difusi dengan metode beda hingga eksplisit adalah sebagai berikut. Dalam adveksi satu dimensi ini terdapat diskretasi numerik persamaan adveksi satu dimensi, di mana itu terbagi menjadi 2 pilihan, yaitu ada metode eksplisit leapfrog CTCS dan metode eksplisit upstream. Sebenarnya apa sih itu metode eksplisit leapfrog CTCS? CTCS yaitu atau center in time and central in space. Merupakan persamaan beda hingga dengan metode dilakukan pendekatan beda pusat untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Di mana untuk upstream pada metode ini digunakan pendekatan metode beda maju untuk turunan terhadap waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Pada adveksi satu dimensi ini terdapat nilai awal dan syarat batas. Nilai awal dari model ini adalah konsentrasi polutan di perairan tersebut dianggap belum ada. Jadi ketika kita memodelkan konsentrasi polutan di suatu perairan itu tidak ada dulu, awal masih kita anggap perairan itu sebagai perairan yang bersih. Kemudian kalau secara matematis ditulis sebagai F sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Dalam modul ini, persamaan adveksi dan difusi satu dimensi bisa diturunkan berdasarkan pembekalan massa, di mana untuk pembekalan massa, persamaan adveksi ini diandaikan sebuah aliran yang terbatas mengalir dengan kecepatan aliran konstan. Andaikan terdapat sebuah polutan, dalam polutan tersebut terbawa ke hilir tanpa ada proses difusi sedikit pun, berarti nanti akan timbul kecepatan C xt, yaitu kecepatan tersebut dengan konstan.
Alhasil, untuk bersama difusi dan bersamaan adveksi difusi tersebut dapat diandaikan pula fluida dalam pipa tidak mengalir dan mempunyai kecepatan 0. Jika kecepatan sama dengan 0, mengakibatkan U1 sama dengan 0 dan konsentrasi polutan tidak berubah terhadap waktu. Namun, jika konsentrasi polutan tidak konstan pada dimensi ruang, maka pada kenyataannya konsentrasi polutan harus cenderung berubah dan disebabkan oleh dinamika molekul difusi. Untuk adveksi dan difusi dua dimensi, itu dapat dipakai untuk menyelesaikan persoalan angkutan polutan dalam aliran air yang mengalir dalam aliran terbuka. Persamaan tersebut digambarkan dalam sebuah persamaan diferensial yang saat ini lagi kita bahas nih, yaitu persamaan adveksi dan difusi dua dimensi, di mana dalam persamaannya itu adalah persamaan adveksi difusi dua dimensi secara horizontal. Kemudian untuk selanjutnya itu terdapat dua rumus lagi, yaitu untuk proses adveksi dan untuk proses difusi, di mana kedua rumus tersebut menghasilkan satu rumus lagi, yaitu rumus diskretisasi difusi dua dimensi horizontal yang seperti saat ini kalian lihat. Selanjutnya itu ada nilai awal dan syarat batas. Nilai syarat dan awal pada semua titik konsentrasi polutan itu bernilai 0, sama seperti tadi pada persamaan adveksi difusi satu dimensi, kecuali titik sumber tersebar yang tidak kontinu. Itu perbedaan di antara satu dimensi dan dua dimensi, di mana syarat batasnya yaitu dihentikan bila mencapai batas dalam, di mana rumusnya seperti pada digambar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi adveksi dan difusi 1 dan 2 dimensi. Jika emang ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Selamat tinggal.